Iya. Lo percaya gak sih kalau sekte itu benar-benar ada gitu di bumi ini? Sebenarnya percaya nggak percaya. Sebenarnya ya kalau gue. Ah, Tapi kan gue nggak bisa bilang kalau sekte itu nggak ada karena gue bukan orang yang expert di bidang kayak gitu. oke. Tapi satu yang gue denger, bahkan ada satu artis gede banget internasional, Tom Cruise. Setahu gue ya, dia masuk ke sekte atau kayak aliran apalah gitu yang menurut gue nih ya kayak, lo kok bisa masuk ke sana ya gitu. Tapi gue nggak tahu si Tom Cruise tuh masuknya apa dan dia beneran masuk sekte atau enggak. Tom Cruise, Tom Cruise, sekelas Tom Cruise. sekelas Tom Cruise, gila kan? Iya mungkin itu adalah apa ya alasan kenapa dia umurnya udah 60-an tapi masih muda kali ya. Oh ya mungkin pakai susuk ya. Wah, Kalau bahasa Indo kan susuk ya. bahasa Inggrisnya? Nah itu coba kita tanya ke Guru Lia ya. Tapi kita pengen tahu benar atau enggak Tom Cruise itu masuk aliran sesat, langsung kita tanya saya expertnya aja kali ya. Langsung. Karena ini sekarang nih kita nggak di tempat nongkrong kita biasa, Iya. kita justru bertamu. Kita bertamu ke salah satu teman-teman kreator horor kita. Ada Detektif Astral everybody. Yoi. Yeay. Penonton bayaran nggak mau tepuk tangan ya. Kalau begini Bang. Terima kasih ya penonton bayaran ya. Paranoid ini kita Biar imut. tappingnya di studionya DA. Dan ini rame banget loh. Ini kalian nyebut nggak kayak markasnya DA kah atau tempat kalian bercengkrama? Iya, Oh namanya headquarters. iya, markas besar lah, Markas Mabes Mabes. DA. Wah. Tempat kita ngobrol dan bersenggama. Salah. Iya. Nah Gak kalau itu bersenggama boleh, asal jangan ada oknum di Mabes. Betul sekali. Iya. biar Bang Bo aja tuh yang nyapu ya. Gue sapuin Bo. Karena di markas besar kan rawan ada oknum ya kan. Betul. Apalagi kita cuma bertamu ya. Betul. Oke. Ini kayaknya pendengar Scary pun gak perlu diperkenalkan ya. Karena udah pasti tahu Detektif Astral itu siapa. Iya. Ya mungkin sekian persen atau sebagian besar pendengar Scary itu mendengarkan Detektif Astral juga ya. Ya karena kan pendengarnya kalau nggak salah gue banyakkan DA ya dibanding kita. Gak juga. Itu udah pasti. Juga. Itu udah pasti. TikTok kalian lebih banyak. Betul. Ya udah sekalian aja. Formalitas aja kita Iya. perkenalkan ada Bo, ada Bang Will dan juga ada Kak Jesslyn. Thank you banget udah membolehkan kami bertamu ke sini ya. Sama-sama. Thank you. Sama. Tapi Ini- kita nggak cuma ngebahas tentang bertamunya Bi. Apa tuh? Nggak cuma ngebahas tentang scary things-nya. Hmm. Gue sama Syabi ada satu lagi Nadila. Kita bertiga tuh kan sebenarnya emang bukan indigo ya Kak, Bang. Emang gak ngerti apa-apa, apalagi satu hal yang gue sama Syabi penasaran banget tentang emang di dunia ini, terutama di Indo ya, ada sekte, emang beneran gitu. Karena setahu gue, yang tadi gue bilang tuh, Tom Cruise tuh masuk ke satu aliran yang gue gak tahu apa, sekelas Tom Cruise gitu loh Bi. Mm-mm. Itu yang mau gue sama Syabi kulitin tentang kayak sekte-sekte di Indonesia terutama. Tapi soal si Tom Cruise ini, menurut kalian emang beneran dia masuk ke satu sekte kah atau gimana gitu? Satu malam, 3 cerita Diceritakan secara eksklusif. dari catatan Scary Things. Waktu dan tempat bagi satu-satunya wanita di sini. Silahkan. Kenapa lemparnya ke aku ya? Ayo. Oh gue nanti baru aku- tahu ternyata Kowel tuh atlet. Iya. Atlet lempar tanggung jawab. Waduh. Boleh. Oh enggak, gue yang terakhir maju pasti. Oh, siap. Disimpan. Jagoan dia. Iya. Gimana dari DA? Oke, jadi sebenarnya kalau dari yang aku scan Yeah. mengenai Tom Cruise, beliau itu sangat amat percaya dengan sesuatu hal yang bisa dia lihat sebenarnya. Oke. Jadi berpikiran logis dan orangnya rasional. Mm-mm. Sangat bukan kita ya. Dan mendukung sains ya. Ini maksudnya bukan karena dia masuk Scientology ini Iya. ya, tapi karena dia pribadi juga suka gitu dengan ilmu pengetahuan gitu sih. Oh Oke. ini
aku tadi dapat visionnya gini, oh ini interesting ya gitu. Oh, Maksudnya dari point of view si Tom Cruise itu dia berpikir seperti itu. Iya. I see. satu hal ini ya berarti ya. Tapi kalau udah yang sampai kayak ngudek-ngudek dia, jadi dia tuh sebenarnya nggak bodoh juga gitu. Kalau misalnya udah sampai ngudek-ngudek, sampai private life dia keganggu, dia juga nggak mau. Oh oke. Mm-mm. Oke. Itu kamu bener banget Jess, karena di wawancara Tom Cruise banyak kali Mm-mm. dia bilang dia hampir nggak pernah liburan. Oh ya. Beneran. Dia bilang the only vacations itu dia ngerasa ketika sets on film, itulah liburan dia. Wah gila. Ini bener. Wawancara asli. Workaholic berarti Iya, ya. workaholic, dan dia bilang saya sangat menikmati tiap kali settings di dalam settings film gitu. Saya selalu belajar baru. Mau kamera dia ulik lah, helikopter dia ulik lah. Makanya di Mission Impossible dia kan bisa nyetir helikopter itu Iya. beneran dia. Itu bukan pakai Iya, CGI dan yang lain-lain. Bener dia nggak pakai gitu. stuntman, nggak pakai stunt Nggak, double. itu. Berarti kerjaan I aja see. dia sedalam itu, apalagi tentang pemahaman tentang diri dia dan agama quote unquote ya. Makanya dia sedalam itu sampai kepikiran buat mungkin masuk ke tadi Kak Jess bilang Scientology something itu kan. Mm-mm. Tapi kan kita di sini kan nggak terlalu bahas Iya, banyak ya ha-ha. mengenai Scientology. Oh oke. Tadi pas aku scan Tom Cruise, dia itu misalnya kita langsung ke menu, dia tuh satanik atau bukan gitu Iya. kan. Definitely not. Oh. Karena misalnya nih, kayaknya gue dapet memori, mungkin dulu dia pernah punya percakapan seperti ini dengan orang. Misalnya orang nanya kayak, do you believe in God? Wah, Iya. itu kan orang US sering nanya gitu kan. Iya. Iya. Kayaknya Tom Cruise tipe yang jawab, yes I do gitu. Tapi kan dia tuh kayaknya mensimbolisasikan semua jawaban dia. Ketika dia bilang yes I do itu, dia bukan berarti God yang duduk di singgasana terus ngatur bumi. Dia bilang God lives inside you. And so the devil katanya. Jadi kalau tadi do you believe in devil? Yes of course. Devil lives inside us. Tapi semuanya tuh kayak simbolik. Kayaknya prinsipnya begitu deh. Oh jadi bukan berarti walaupun dia bilang devil live inside us bukan berarti dia satanik gitu Dia ya. tidak, dia tidak mengharafiahkan iblis, malaikat, Iya, iya, Tuhan. iya, Dia iya. tidak mengharafiahkan, lebih ke mensimbolisasikan. Gitu. Tapi menarik banget karena gue kan juga kadang-kadang syuting ya sebagai talent gitu. Gue sering banget ngerasa abis syuting udah selesai udah rap gitu ya. Gue ngerasa tuh agak-agak post shooting syndrome gitu. Kalau orang kan post concert Iya. depression atau syndrome ya. Kalau gue abis syuting tuh rasanya kayak aduh kosong gitu. Apa gue titisan Tom Cruise sih? Iya. Mungkin, mungkin gak sih? Tren lu bisa naik ini nggak helikopter? Masalahnya orangnya masih hidup cuy. Gak bisa berarti ya. Iya ya. Gak bisa. Si Tom Cruise aja ya kita nggak bisa bilang kalau Tom Cruise tuh masuk sekte atau aliran apapun ya. Tapi satu hal yang harus kita highlight adalah di luar aja banyak banget aliran yang kayak gitu. Iya. Apalagi di Indo. Mm-mm. Ya kan, nah mungkin kita spesifik bahas sekte-sekte yang ada di Indo kali ya Bi. Betul, Seru tuh, kita seru. udah sering banget bawain cerita-cerita yang kita dapat dari pendengar kita, dari teman-teman kita. Banyak banget di Indonesia tuh sekte yang ada. Iya. Dan memang ya gak bisa dipungkiri ya. Maksudnya Indonesia tuh sangat amat lekat dengan dunia spiritual. Yes. Ya kan? Iya. Jadi banyak banget sebenarnya sekte-sekte yang di Indonesia. Salah satunya nih yang gue dapat nih ya. Ini gue dapat beritanya. Dan ini tuh ceritanya rame di tahun 2018. Oke. Dan menurut berita yang udah beredar, ini ada pihak kepolisian nyelidikin aktivitas kelompok warga yang diduga mengajarkan aliran sesat. Nah, Oke. namanya ini sebenarnya agak-agak lucu sih. Kalau gue sebutin kayaknya emang komedi gitu. Namanya Kerajaan Ubur-Ubur. Oh iya tuh viral tuh pernah tuh. Nah, maksudnya gimana ya? Maksudnya ya terlepas dari ini benar atau enggak, kenapa namanya Kerajaan Ubur-Ubur itu sih yang gue Iya. pertama kali denger ya. Tuhannya SpongeBob ya? Ada bikini bottom. Iya. Ada rock bottom bahkan ya. Iya. Gitu. Nah, itu dia. kalau lo ceng-cengin disamperin hantu lo. Iya, oke, sorry. Kalau DA kan temenan dia aman aja. Mau Takut dipanggil gue. sekalian, mau Iya. dipanggil. Jangan dong, takut. Ini by the way, sekte atau alirannya itu ada di kota Serang, Banten. Dan kelompok ini didiriin oleh sepasang suami istri namanya Rudi dan Aisyah. Oke. Dan juga dipimpin oleh Halim namanya. Ini untuk pihak si Aisyah ini udah ditangkap sama polisi, udah diamankan lah gitu ya. Pertanggal 14 Agustus ini beritanya ya pokoknya sekitaran bulan Agustus lah. Dan mereka pengikutnya itu ada 11 orang. Nah, sebenarnya laporannya ini kalau dari yang gue baca laporannya itu muncul dari warga sekitar situ yang ngedengar kalau ada satu kegiatan yang agak-agak aneh nih dari si sekte ini karena mereka tuh terdengar mencampur adukan sinden dan juga zikir Oke. disertai dengan menyalakan api dupa. Wow. Kayak gitu.
Dan zikir-zikirnya pun itu nggak seperti doa zikir yang diketahui oleh masyarakat lah, intinya gitu. Jadi kayak mereka merasa ini kayaknya kegiatan yang cukup tidak biasa terjadi di lingkungan kita, boleh nggak diusut gitu. Setelah diusut sama pihak kepolisian, ada pihak MUI juga gitu ya. Terus, nah ini nih yang menarik nih. Si Aisyah ini mengaku kalau dia itu adalah titisan Ratu Hijau. Ratu Hijau ini Ratu Kidul ya, benar ya? Waduh. Dia Ya, mengaku itu. Kita Wow. pukul ratanya begitu aja. Nah, kenapa? Iya. Kita pukul ratanya, dia bilang titisan Ratu Kidul kan. Dia Iya, mengaku Oke. gitu. Oke. Terus ada lagi bahwa mereka ini menyebarkan konten di sosial media seperti YouTube, Facebook yang berisikan ajaran bahwa Allah Subhanahu wa taala memiliki makam menyerupai petilasan. Wow. Petilasan itu apa ya? Tempat suci, tempat keramat yang pernah dikunjungi oleh orang-orang suci dan dianggap sacred oleh masyarakat setempat. Saya harusnya kan Tuhan tidak dimakamkan gitu ya, tapi mereka menganggap bahwa ada makam Tuhan gitu maksudnya di sini. Dari situ dia udah kebayang kalau dia rada-rada sesat ya. Itu dia. Terus mereka juga nyebut kalau Nabi Muhammad itu berjenis kelamin perempuan. Waduh. Bahkan yang pergi haji mencium Hajar Aswad karena dianggap kelamin perempuan. Ka'bah pun bukanlah kiblat umat muslim, namun tempat pemujaan berhala. Wow. Nah ini Buset. kata Komarudin sebagai pihak dari kepolisian gitu ya. Dia ngomong kayak gitu. Gokil. Sudah diamankan si Aisyah itu. Aisyah ini yang mengaku sebagai pimpinan dari kerajaan ubur-ubur. Nah yang menarik lagi adalah, ini tadi gue baca, kenapa mereka itu pakai nama kerajaan ubur-ubur, karena katanya biar gampang diingat aja. Anjir. Wow. Apa mungkin sebenarnya ini menurut gue Bi, kerajaan ubur-ubur itu kan nama yang clickbait lah jatuhnya. Iya, Apa sih. ternyata itu cuman sesuatu yang diselimuti, sebenarnya dia punya nama sendiri kali ya? Gue nggak tahu sih, bisa jadi ya. Bisa jadi kalau kata gue ya, namanya bukan kerajaan ubur-ubur, Tapi dibalik kerajaan buru-buru. Karena bentar lagi kan, itu cuma bentar kan. Jadi buru-buru bubar gitu. Walaupun maksudnya. kita belum tahu kerajaan Bener. itu akan runtuh atau tidak, Bo. Oh iya juga. Walaupun- Jadi masih lama walaupun kan. udah ditangkep ya balik orangnya. lagi nama adalah doa. Betul. Iya. Gue pikir lu mau Iya. tambahin kata D. Huruf D. Emang apaan? Kerajaan di ubur-ubur gitu. Oh. Elah. Giliran gini lu gak nangkep. Bo emang rada kurang ajar gitu ya, suka nggak nyapu. Kurang ajar Suka dia. nggak nyapu pancingan orang ya. Kalau yang jorok-jorok Gila, Bo. tuh Bang Bo nggak mau nyentuh. Bercanda jorok. Asshole, kabuk, asshole. Bahkan. Oh karena ini no, saya kan bebas tanpa ada edit-editan. Oh berarti aman. Aman berarti tanpa editan ya. Ngomong jorok cuek ya. Cuek aja sih gue sih. Oke. Memang udah image-nya aja hancur gue. Setelah diamankan oleh pihak kepolisian nih, sekarang untuk rumah tempat si kerajaan ubur-ubur ini ada gitu ya, terbengkalai aja kayak rumah hantu, kotor dan berdebu karena nggak terawat. Oh berarti karena udah ditinggalin sama kerajaan ubur-ubur, udah nggak ada nempatin si rumah itu ya? Betul. Terus, nah ini gue nggak tahu nih benar apa enggak ya. Ini gue dapat infonya kalau kala itu pasien suami Aisyah banyak yang datang dari luar kota, termasuk orang-orang yang ingin menjadi anggota DPRD Serang. Anjir. Kini menjelang hari pencoblosan Pilpres 2019, ini berarti beritanya sebelum Pilpres 2019 ya. Iya. Keberadaan Rudi Khairul Anwar pun tak terlacak setelah kerajaan ubur-ubur menjadi persoalan. Rudy itu suaminya Aisyah Suaminya tadi. Itu ya Oh. suaminya. Hmm. Betul. Yang Iya, jago masak Anjir. itu Rudy Khoirudin. Hmm. Siapa itu? gitu. Yang jago Ini masak. Oh gue Oh, ini Gue Cooking with taunya Rudy. zamannya Walk with Yan, men. Siap. Gue Chef Juna, tahu gue Chef Juna. Ketahuan Bisa, anak Bo. lama. Gen- Anak lama. Gen Z, anak baru dong. Anak baru. Anak baru. Iya, Chef iya, Yuna benar, masih benar. baru. Lu gak tau Walk with Yan kan? Nggak Walk tahu. with Yan. Oke, fosil. Emang. ada aja terus ya. Ini kalau dari menurut Detektif Asra gimana? Mau di scan dulu kah dari foto-fotonya? Boleh. Boleh. Ini ada foto-foto dari oh udah ada ya? Berarti Ini- foto yang kita tunjukin ini foto Aisyah dulu kali ya Bi? Ini Mukanya foto-foto mukanya yang- udah gak ngenakin sih bro. Seriusan. Kenapa lu bisa bilang gak ngenakin, Bo? Karena saya sebagai yang sesama seperti kalian, skillnya kita ngebacot Bener. aja. Bener. Mukanya nggak enak bro. Kalau dari ceweknya ya, sang istri ya. Kalau gue lihat, kok kayaknya nih tipe yang dominan ya kan sama suami. Oh, alpha women gitu. Iya, menurut lo. alpha banget. Terus kayak bacotnya tinggi. Oh self center Tapi gitu dia ya? kayaknya jago ngomong deh. Ya Gua makanya nggak dia, tahu. makanya Iya, dia bisa benar. nipu orang-orang Betul. sampai masuk ke aliran dia kan? I see. Tapi no spec. Oh, jadi cuma ngebacot Nah aja nanti gitu ya. setelah Jesslyn atau
Kita lihat nih flow-nya gimana. Oke. Menurut lu gimana? Langsung aja gue lempar ya ke Iya. anak-anak ya. Langsung aja ke KWB dulu. Gue dulu ya. Hmm. Jadi iya betul. Ini orang senang sekali jadi pusat perhatian Aisyah ini. Recognition. Lalu mengenai titisan, sebenarnya di DA sendiri udah banyak nih seluk-beluk kita ngontenin ijo-ijo yang ya. berhubungan dengan kidul-kidul. Iya. Jadi nggak cuma satu, ada yang layer satu, layer, ya gitulah intinya. Maksudnya layernya gimana nih? Orang-orang yang mengaku bahwa mereka adalah titisan. Enggak, ini singkat aja, boleh Iya. jelasin mengenai. Dimensi, jatuhnya sih ya tergantung tingkat orangnya juga ya kan itu ada layer-layernya, ada yang mungkin ijo-ijo itu sebenarnya bukan ijo-ijonya, cuma manipulasi kayak Oh. hantu-hantu dari sekitar laut yang manipulasi menjadi Hmm, ratu gitu oke, kan, I see. ataupun sampai ke titik layer terdalam gitu lah intinya. Penguasa yang cukup dalam ada sekitar 7 penguasanya. Oh. Itu ya yang kayaknya salah satu dianggap Ratu Kidul tuh itu. Oh, dan Aisyah bilang kalau dia tuh titisan dari 1 dari 7 orang itu berarti. Ya kan dia nggak spesify Ratu Kidul mana, dan Ratu Kidul Iya. kan definisinya terlalu luas nih Luas. di masyarakat. Tapi anggap aja kita kiblatnya kidul-kidulan gitu ya. Iya. Nah yang pengen gua ngomong, jin pun juga milih-milih. Maksudnya tuh milih-milih gimana bro? maksudnya Gimana tuh, tuh? Ha? Orang misalnya mau ngaku-ngaku kayak gue berafiliasi dengan jin ini gitu, jinnya pun kalau memang jin positif, nggak ada yang mau ngeladenin manusia kayak begitu. Karena mungkin dia mikir sinting nih orang gitu ya. Bukan, karena jin adalah jin, human adalah human. Jin di Oh. dunia jin, human di dunia human. Kita semua punya tugas masing-masing, ketakwaan terhadap Tuhan masing-masing. Itu jadi nggak saling ngurus. Jin yang Oke. bener tuh nggak ngurus dunia manusia sebenarnya. Jin Oke. yang udah mulai ngurusin ke dunia manusia biasanya negatif. Oke. Tapi itu pun mereka masih pilih-pilih. Kalau mereka ngerasa ini orang, maaf ya, IQ-nya kurang, semua kurang, apa-apanya kayak nggak cocok sama kita, ya dicuekin. Mau dia doa sampai kayak gimana juga. Nah, balik lagi ke Aisyah ini, clearly nggak berasa sih ada energi yang berhubungan dengan Ratu Kidul sih. Nope. Oh, berarti dia self claim aja ya, Bang ya? Menurut penerawangan gue, iya. Tapi dia memang penggemar berat. Oh. Bener. Penggemar berat Ratu Oh, Kidul. Ratu iya, Kidul iya. yang mana ya nggak tahu. Pokoknya penggemar aja. Punya Oke, light oke. sticknya tuh tandanya. Waduh. Tapi BTSD. dia nggak punya spek sama sekali. Spek supernatural dan yang lain-lain. Menurut gue sih nggak ada. Maksudnya gimana nih kok si spek? Ada orang-orang tertentu, orang pintar atau yang sensitivitasnya tinggi gitu ya. Ketika dia misalnya mengkonsentrasikan diri, mencoba terhubung dengan jin-jin selatan itu Iya. atau kidul-kidul itu, 1, 2 ada yang terhubung. Sudah terhubung pun belum tentu terjadi koneksi lebih lanjut. Ini misalnya Iya. ya, gue orang peka gitu, misalnya dengan udah puasa, tahu-tahu tiba-tiba di hari ke-7 gue ngeliat ada yang ijo-ijo gitu kan, Ratu gini, terus si yang ijo-ijo kayak, nggak minat, jangan pergi dulu, bisa terjadi tuh. Iya. Ke orang itu. Ke orang yang Ah. sensitif itu. Nah Oh. ini nggak tertarik sih dunia Ratu Kidul terhadap dia. Istilahnya kalaupun udah ketemu belum tentu mau ngobrol gitu kan. Iya, apalagi memberikan apa yang dia mau. Nah pertanyaannya mungkin gue agak geser dikit. Dia punya spek supernatural gak? Enggak, itu yang gue bilang tadi. Oh jadi dia gak punya spek supernatural juga? Iya, nggak ada. However, pas ngelihat foto yang berkumpul, yang ini nih, yang Iya, nggak tahu nanti dipakai editor kan, Aha. itu agak serem gua. Seremnya dalam konteks berasa banget dedikasi dan konsentrasi orang-orang di situ. Itu kuat. Jadi Oh. ketika orang berkumpul dan tujuannya sama, doanya sama, nggak usah doa sih, ngewirit kek atau ngeritual kek, pokoknya melakukan apa yang pusatnya sama gitu, itu energinya berkali-kali lipat. Oh, Oh, berarti seremnya tuh bukan karena ada demandnya, tapi karena konsentrasi orang-orang ini ngerasa kalau aliran yang dia pegang tuh itu paling valid gitu kali ya, Bang ya? Sorry, bukan serem sih, agak creepy lah, kayak bulu kudung merinding gitu. Iya, Karena iya. ketika katakanlah 10 orang deh, terserah mau tujuannya apa, baik, negatif, buruk, apa, itu ketika 10 orang memfokuskan pada hal yang sama, dalam ruangan yang sama, waktu yang sama, itu energinya luar biasa loh. Orang yang ke-11 datang bisa, ini kok lagi pada ngapain sih, nggak tahu Iya, kan, iya. tapi kok kerasa energinya beda, konsentrasinya tinggi banget. Itu yang terjadi di kumpulan orang ini. Oke. Wow. Nah tapi kalau based on foto ini, kayaknya gue nggak ngelihat arahannya negatif sih kayaknya. Tapi memang gue juga nggak jelas kiblat mereka tuh apa, ketuhanan, kelautan, kejinan, kedewaan, belum jelas gue.
Ibaratnya klasifikasinya kemana tuh belum jelas. Kengacoan sih lebih tepatnya sih. Iya. Tapi enggak, gue mau nanya kok. Tadi kalau misalkan lu bilang di sini energinya kuat banget. Kira-kira akibat yang akan terjadi kalau misalkan dalam satu wilayah tuh energinya kuat tuh apa? Siapapun yang dianggap pemimpin di situ, ngomong apa udah dipercaya. Sama si orang-orang yang fokus ini. Yes. Wow. Kalau pemimpinnya genah, bahasa Jawa itu Iya. bener atau waras lah, ya syukur. Kalau enggak, misalnya dia bilang kayak besok bakal ada gunung meletus, kalian jual rumah semua itu pasti. Wow. Tapi Bang That's Will, the power of concentration itu. gue penasaran deh sama orang-orang yang ngerasa kalau dia itu pemimpin dari salah satu sekte gitu. Iya. Saya kita ambil yang pertama nih sekte ubur-ubur ya. Kan dia ngerasa kalau dia tuh titisan si Ratu Ijo. Si Aisyah sama satu lagi suaminya gue lupa Ya, siapa Rudy. itu. Rudy. Nama Rudy. Rudy. Nah, karena dia itu ngeklaim kalau mereka itu adalah titisan si Ratu Ijo. Ada gak sih konsekuensi buat mereka? Karena dia udah ngerasa kayak gue temenan sama si demon ini. Ada gak? Konsekuensi dilihat dari konteks jinnya ya. Iya. Kayaknya sih nggak ada sih, karena jinnya aja nggak tertarik sama dia. Oh. Itu sama aja kayak orang ngaku-ngaku saya saudaranya presiden ini, Iya. padahal nggak ada hubungannya, nggak ada efeknya juga. Oh, paham. Gitu. Oke, nah kalau kayak gitu gue pengen tanya dari si pelaku utamanya ya di sini yang namanya tadi siapa? Aisyah. Aisyah. Itu ada lagunya. Aisyah telah pergi. Masuk Melayu Melayu Kirain gue lo pengen nyanyi Aisyah. Bisa. Pikiran gue lo mau nyanyi ke sana lo. Enggak. Pusing. Tapi balik lagi, ini pertanyaan seriusnya sekarang. Balik ke laptop. Nah, si Aisyah ini nih kok bisa dia mengumpulkan orang ini padahal dia mereka si Aisyah ini nggak punya spek supernatural kan? Apakah dia memang punya bakat pesona yang dimana akan masuknya ke ranah mesmerism? Nah, mesmerism tau gak bro? Enggak. Itu kayak jatuhnya apa ya? Kayak Mesmerizing tuh menghanyutkan, mempesona sebenarnya. mempesona, menghanyutkan dan Itu teknik komunikasi Iya, gitu. sebenarnya Oh, yang lebih ke oke. arah hipnotis. Tapi bukan hipnotis sih. Sebenarnya mesmerism ini dipakai oleh para seluruh mungkin presiden ataupun para pemimpin-pemimpin jenderal-jenderal kumis lucu. ya yang dimana ketika dia ngomong semuanya kayak terhipnotis kayak semangat atau apa tergantung dari Oh, retorik yang dia berikan. iya. Biasanya pemimpin sekte itu memiliki skill mesmerism. Kalau enggak, gimana caranya dia bisa dipercaya segitu? I see. Apa Aisyah juga ada Nah skill itu ya? itu yang gue mau tanya sebenarnya. Cara dia membawakan dirinya, Kak. Oh, gimana tuh Jess? Jadi kan ada ya orang yang biasa aja gitu cara membawakan dirinya. Kalau Aisyah ini, dia diem, dia senyum aja. Orang tuh bisa, wah ini orang banyak ilmunya nih. Anjir canggih juga ya. Wah ini orang tokcer nih. Gitu. Cosplaynya keren itu dia. Untung kita nggak ketemu dia ya. Untung dia udah penjara kan Bi. Iya, takut. Kalau nggak bisa kepatil gitu ya. Padahal mungkin di pikirannya dia nggak tahu. Misalnya nih, si pengikutnya nanya ke Aisyah, ini tuh misalnya besok gitu ya, kiamat tuh kapan sih gitu kan? Iya. Aisyah mungkin belum tentu tahu, tapi dia dengan Bukan belum tentu mukanya, tahu, nggak akan tahu. iya sih nggak akan tahu sih actually ya. Tapi dengan dia mukanya diem aja, terus dia senyum, cuman kayak gitu doang aja, orang-orang udah ngerasa, wih dia tahu sesuatu nih, kayak gitu. Oh. Itu bentuk dari teknik mesmerism tadi, enggak? Iya salah satunya. Oke. Tapi beda konteks. Iya, paham. Kalau itu kan lebih ke arah gerak tubuhnya itu Iya. juga termasuk konteks yang emang mesmerism lah ya kan. Iya. Dari kayak misalkan Presiden Soekarno gitu kan ya. Dulu kan wah tegas. Iya. Wah, itu kan sangat karismatiknya keluar. Oke. Oh mungkin pertanyaan terakhir ya Bi. Buat si, sorry. Tapi apa? itu bisa dipelajarin enggak? Bisa. Lu mau? Bisa. Enggak, Ini- penasaran aja. Enggak, dia sebagai berdua nih kan pelaku komunikasi ya kan ya. Penyiar, host juga dan lain-lain. Iya. Mesmerism itu bagus bro untuk dipelajarin. Apalagi buat ya misalkan lu sebagai as leader. Itu tapi sebuah teknik pembelajaran yang emang legal untuk dilakukan atau enggak? Legal. Karena Oh. dipakai untuk winning the heart of everyone. Ini mah bukan sesuatu yang buruk. Ya, apalagi marketing. Lo orang mau Oh, Ya, berarti marketing ini harus. Expert communication bisa Ya. pasti bisa Pasti, ya. pasti Contohnya ngerti. itu dari tone suara. Kalau lu tone suara lu kayak misalnya kayak gue, gimana mau menghipnotis si lawan Iya, harus iya. pelan-pelan. Jadi gini loh, buat Oh. kamu coba sekarang pejamkan mata, buka sedikit bajumu, ya keluarkan lagi. Ya. Mm-mm. Itu mungkin yang dipraktekkan oleh Agus. Oke. Agus yang Agus Untung. Ya. Berarti bisa disimpulkan para fuckboy Jakarta ini secara natural jago untuk That's right bro. Nice. Nah Ditambah mungkin bakat, bener tampang. bakat gak si Aisyah? Bakat sih Bakat? dalam hal itu. Oh, jadi dia bukan belajar tapi bakat ya. Dia bakat dalam hal itu.
Dalam Karena hal kan- diam doang, senyum udah orang percaya. Buaya-buaya Jakarta Selatan yang selalu nongkrong di klub-klub itu kan seperti itu kan. That's right. Tanpa belajar berarti mereka secara natural emang Sudah bakat. Canggih. Nice. Canggih. Abis kita tapping kita belajar itu ya. Tapi satu pertanyaan terakhir, Bang. Oh ada Ya buat masih si- panjang, bisa. Gua buat masih banyak si ini pertanyaan nih, buat si nih. Aisyah. Gue kebayang kayak kan yang tadi Syabi udah ceritakan soal gimana caranya mereka itu beribadah, nyinden sambil zikir, sama dupa juga. sambil bakar dupa. Nah gue penasaran untuk orang-orang yang ngerasa kalau dia tuh pemimpin sekte, kenapa mereka tuh bisa ngambil, yaudah kita ibadah dengan cara kayak gini ya? Apakah dia dapat bisikan kah? Atau dia ngerasa kayak apa kita mix aja biar orang percaya atau gimana gitu bang? Tapi kalau dari gue ya, Mm-mm. iya gak sih karena dia ngefans sama Kidul itu? Nah Bro Will? soalnya kan kita Jadi nggak tahu obses ya. berarti ya. Iya, Ada nyindir. nyindennya, ada zikirnya, ada dupanya gitu loh. Zikir, kenapa dimasukin di situ? Karena konteksnya rata-rata kalau sekte harus berbau-bau agama, ketuhanan. Yes. Nah mungkin dari situ. Ya mungkin ya, dia menggabungkan itu. Menggabungkan semuanya. Dupa, ya mungkin ya biar wewangian atau apa, who knows. Kok bisa kepikiran gitu loh ya? Tapi coba dibayangin kalau 10 orang itu mempraktekkan bersama-sama nyinden sambil ya Oh mungkin gerak. beresonansi itu energinya. Beuh, itu bener yang dibilang Bro Willy tadi. Itu serem banget sih kalau gue bayangin. Serem. Emang. Serem. Anjing. Bukan serem bakal ada iblisnya atau arwah ya, tapi energinya itu nyampe Iya, ke vibes-nya bulu ya. kuduk kita tuh nyampe. Nyinden kan biasanya rata-rata satu orang kan. Iya. Ini rame-rame kayak paduan suara. Terus tersinkronisasi lagi, wah itu Wah. something yang gue nggak mau sih di situ sih. Gimana Jess? Sudah dapat Jess? Udah, kalau dari yang aku radar ya, Aisyah ini tuh dia nggak ada demon ataupun jin yang ngebisikin. Setuju. Tapi udah dia menyusun semuanya tuh di pikirannya sendiri. Oh dia terlalu percaya sama apa yang dia pikirkan gitu. Iya, jadi misalnya ini kalau gue gabungin ini mungkin kayaknya cakep gitu kali ya. Jadi ya udah dicocok logiin. Berarti nggak ada landasannya ya, Bi? Emang nggak ada. Mm-mm. Landasannya karena dia ngefans sama yang kidul-kidul. Masuk dong teori gue kalau kayak gitu tadi. Apa? Ya gabungan dari berbagai macam itu. Ya itu dia benar, mencocok-cocokkan. cocokologi bener. Itu semua dari Keren lu, pikirannya Bang. sendiri kok. Oh iya gila. Mm-mm. Akhirnya Tapi dari berguna juga gua. kalau dari sepanjang yang detektif Astral tahu, kalau untuk orang-orang yang beribadah, ketika mereka mencampurkan, ini gue perluas ya, sinden, zikir, dan dupa, itu kan berarti ya ada budayanya, ada Iya, keagamaannya paham. juga. Kalau dari kalian, menurut kalian tuh hal yang lumrah aja atau gimana? Kayak gini lumrah sih bingung sih gue. Lumrah dilihat dari perspektif mana dulu? Karena kalau gue ambil contoh ya, mesti ada temen gue yang memang dia sholat pakai dupa, ya karena memang dupa tuh wangi dan segala macam. Atau mungkin ya dia tujuannya cuman itu aja gitu, tapi diputer-puter sama dia, dikasih latar belakang apa sampai akhirnya ini jadi sebuah ritual yang cukup creepy gitu. Kalau menurut kalian gimana? Tergantung arahannya iya. kemana sih kak? Ya. Kalau menurutku. Oke. Mm-mm. Oke, Kalau siap, misalnya betul. niatnya tuh fokusnya ke Tuhan aja, nggak aneh-aneh gitu ya nggak apa-apa. Tapi kalau misalnya niat dia tuh untuk supaya ini tuh jadi bagus gitu, supaya pengikut-pengikut gue tuh makin itu. percaya, makin Itu yang convincing. diterapkan si Nah itu Aisyah yang diterapkan si Aisyah. Oke. Tapi maksudnya selama tujuannya bukan untuk disebarkan dan jadi aneh-aneh, menurut kalian gak apa-apa ya? Kalau menurut kalian aja. Kalau menurut pribadi nggak apa-apa. Mm-mm. Kesalahan Aisyah adalah kan dia merekrut orang Benar. Hmm. Iya. menjadi sekte. Itu kesalahannya. Memberikan informasi yang belum tentu benar gitu ya. Mm-mm. Secara apa yang dia pikirkan tadi kan. Mm-mm. I see. Terus apa lagi yang kalian dapat guys? Nah ini ada tambahan nih. Ini unik. Memang sekte yang benar-benar kita kategorikan membahayakan atau sesat pasti underground lah. Gak mungkin Yes. terang-terangan. Tapi gue dalam hidup pernah beberapa kali nemu yang gue nganggap itu udah jadi sekte deh. Kayaknya karakter pemimpinnya cuma dua nih. Either dia diem total, lebih banyak diemnya, mengandalkan pesona dirinya. Yang kayak tadi Bow lu bilang, besok kiamat kapan, dia cuma gitu. Tahu-tahu orang udah berkesimpulan sendiri. Oh besok ya, padahal belum ngomong apa-apa. Iya. Itu gaya main satu. Mm-mm. Kedua ekstrim, ngomongin itu yang berapi-api. Tapi gak ada in between. Oke. Feeling gue dari pengalaman yang gue lihat melihat berbagai sekte tuh dua ini nih. Gak ada yang ngomongnya banyak, diemnya banyak, gak ada. Either ngomong total, aktif, atau lebih banyak diemnya. I see. Gak tahu kenapa. Mungkin Aisyah tuh kategorinya yang ngomong mulu kali ya. Makanya dia bisa Ya, iya bisa benar. Iya. Justru mungkin gitu. yang diem I think banget. so. Enggak. No. Ini yang kayak begini gak diem. Orang dia senang jadi center of attention. Iya. Ya, Tapi ya. dia senyum aja, diem aja juga orang udah percaya. Iya, mungkin kalau dia udah capek, dia senyum aja dalam hati, lu simpulin sendiri lah Atau enggak jawaban. pertanyaan-pertanyaan yang bisa dibilang Iya. sensitif. Gimana? Maksudnya bukan sensitif ya, dia sendiri bingung mau jawabnya apa. Jadi dia senyum doang.
Padahal dalam hati anjing gue nggak tahu. Oh Bisa, bisa. Ini ada memori lagi ya Kabo. Hmm. Jadi ketika Aisyah tuh ditanya sesuatu yang dia nggak tahu, dia akan ngebelokin. Dia akan ngebelokin tapi diplomatis Kak. Jadi emang kesana kayak nih pemimpin gue pinter banget gitu ya. Iya. Mm-mm. Lu jadi pemimpin sektor lu nggak boleh jawab nggak tahu, men. Iya. Mm-mm. Karena kan kiblatnya ke Iya. dia ya. Mm-mm. Kalau nggak Wow. tahu udah ngeperes aja. Iya. Iya. Jatuhnya kayak US dong ya, Uncle Sam. Ya contohnya kan kayak gitu kan. Paham nggak maksud gue? Enggak paham. Enggak, Nggak Maksudnya gimana? paham. Gak paham. Itu kayak Sunda Empire kan gitu semuanya. Oh, ditekuk-tekuk. alah. Tapi iya dia ada kok ngomong-ngomong yang kayak kesannya tuh positif gitu bener. Ya pasti menggabungkan itu semua. Mm-mm. Sekarang gini pertanyaannya Jess, kenapa mereka bisa memikat, apalagi tadi sempat dibacain nama Syahabi bahwa mereka ini sempat ada calon wakil DPR yang mau datang, ya yang datang ke sana. Shortcut, Bo. Shortcut. Iya tahu, tapi kan tandanya harus ada yang mereka buktikan atau mereka jadi yakin gitu kan. Mungkin dari mulut ke mulut awalnya. Iya. Makanya datang coba dulu deh gitu atau Penyebaran informasinya deh gitu ya. Nah di situ kan tandanya dia udah legit juga Iya, kayak secara nggak believable langsung gitu ngomongnya. ya. Iya. Believable betul. Kayak gini deh kita ngomongin yang dulu-dulu ya kan Sunda Empire walaupun bukan sekte ya. Gue Iya. waktu itu masuk sekte apa? Bukan sih. I don't know. Intinya itulah ya. Kita lihat ya kan almarhum sangat bagus banget cara ngomongnya. Iya. Lu mau ngasih pertanyaan apa dia bisa jawab. Iya. Cocok logi ya kan bener kagak tahu Iya. gitu. Yang penting istilahnya. ngomong mulu ya. Ngomong mulu gitu. Gimana, masih ada yang mau kita terawang untuk si sekte pertama kerajaan Ubur ini? Tapi Bang. dari energinya lu lihat negatif apa positif bro? Kayak nggak jelas gitu Nggak loh jelas. Kabo. Karena per foto ini tujuan akhirnya masih seputar kayak yang penting orang tahu gue dulu deh kata Aisyah. Mm-mm. Gue ngumpulin Oh. masa dulu buat apanya gue belum lihat. Kalau dari Mm-mm. pengikut-pengikut yang lu lihat, Heeh. ada energi keinginan apa mereka untuk gabung ke sekte ini? Satu keuangan Ini atau duniawi atau emang religi, spiritual sorry. keingintahuan yang tidak didapat dari manapun. Oh. Kabo. Asalnya dari situ. Kok bisa ya? Nyari taunya malah ke Ini tipe Sekte. sekte yang menjual doktrin unik kayaknya. Mm-mm. Sekte kan menjualnya macam-macam. Iya. Mau ayo kemakmuran, mau keselamatan Iya. dari kiamat mungkin, atau mau doktrin-doktrin baru. Kayaknya sih ini doktrin-doktrin baru. Feeling. Doktrin baru plus cocokologi dari yang udah ada. Jadi dia memang ada beberapa nyomot juga. Terus ujung-ujungnya dibikin sama pikirannya sendiri gitu. Diolah lagi. I see. Dan dia share ke pengikut-pengikutnya. Ya Anjing, sih. serem Enggak, dia banget. nggak punya rencana yang besar sih Aisyah Mm-mm. menurut gue. Dia bener-bener mikirnya jangka minimal jangka menengah. Yang untuk penting dikenal dirinya. dulu. Iya. Hmm. Dia nggak mikir kayak setelah gue dikenal gue gini. Enggak, belum. Makanya belum ketahuan bahwa lu tanya negatif atau positif. karena belum Nggak jadi. jelas, belum Iya, jadi. karena nggak Iya, belum jelas. Masih embrio. Hmm. Iya. Oke, Oh, oke. Oh ya ini punya Kabo. Ada lagi yang mau Menarik. lo kulik seputar Ini kerajaan Ubur-Ubur, Bi? pertanyaan lanjutan dari gua, tapi pendapat dari kalian aja ya. Mm-mm. Kalau memang misalkan mereka tuh nggak punya tujuan yang jelas, either positif atau negatif, menurut kalian fair nggak kalau misalkan mereka dianggap sebagai ajaran sesat? Karena kan belum ada tujuan pastinya tuh negatif. Ini cuma perkara, ajarannya tuh menyimpang dari apa yang seharusnya atau apa yang udah terjadi di masyarakat. Kalau menurut kalian fair nggak? Ini gue tuh jawab ya kena? dari personal ya, Mhm. subjektif ya. Polisi aja kan bilang kan untuk melabelkan sesat atau enggak bukan arahan bukan ranah polisi kan. Iya. Tapi kalau menurut gue selama mereka nggak merugikan orang lain, nggak bisa sih dibilang sesat. Walaupun mungkin ada indikasi ya. Gue rasa sih pihak berwajib boleh untuk mengawasi tanda kutip. Tapi kayak langsung mengatakan sesat agak nggak fair sih. Bukan berarti gue ngebela Aisyah ya. Iya benar. Tapi menurut gue agak nggak fair. Gue cukup sepakat karena kan Iya. maksudnya segila-gilanya manusia atau seaneh-aneh manusia, mereka kan bebas untuk berpikir sendiri Betul sebenarnya dong. gitu kan. Ya mungkin yang nggak baiknya adalah mereka menyebarkan itu kali ya. Ya Kalau rekrutmennya itu mungkin sih. sesuatu yang agak-agak menyimpang. Cuman kalau misalkan lu punya pemikiran sendiri tentang apapun sih, buat gue ya terserah Iya lu dong. hidup-hidup lu Iya. ya nggak sih. Iya. Tapi balik lagi bro, lu di Indonesia. Sepakat. Bikin gereja aja susah. Gimana Gampang yang dibungkam ya. ini? Gimana yang ini? Benar. Oke, Oke. kita lanjut ke kasus yang kedua ya.
Kita masuk ke satu sekte yang tadi kan Syabi dapat ya. Namanya sekte ubur-ubur, kerajaan ubur-ubur. Nah, gue dapat nih Bang, Kak. Ada satu sekte di daerah Bandung yang nggak bisa gue sebutin nama daerahnya apa, pokoknya kota Bandung ya. Waktu pas tahun 2023 bulan Agustus, mau di TikTok, mau di Twitter, mau di Instagram, itu tuh ada viral kayak di satu masjid. Di satu masjid tuh ada beberapa orang yang lagi ngumpul malam-malam dengan backgroundnya tuh merah, lampunya tuh merah, terus mereka tuh nari-nari. Nah, orang yang di luar masjid ini itu tuh ngeliat kayak ini ngapain ya mereka gitu. Masalahnya tuh kita nggak bisa bilang dia party karena tuh di masjid gitu, di tempat ibadah. Tapi tempatnya serem banget, vibesnya serem banget, merah, lompat-lompat. Adalah orang ngerekam gitu, kamera amatir. Nah, ternyata pas dicari tahu sama warga sekitar tuh ngomong sama polisi dan emang langsung diringkus lah, quote sama polisi itu. Sampai diklaim kalau misalnya si sekte ini, mungkin kita bisa bilang sekte ya. Sekte ini tuh ternyata sekte sesat. Gitu. Nah, gue dapat ini beritanya waktu pas tahun 2023 lah, ada yang viral kan waktu itu. Iya. Gue dapat beritanya, katanya emang warga-warga tuh nyamperin ke sana dan emang ngomong ke polisi kalau ternyata ada aliran sesat di sana di Bandung. Pas di cross check sama polisi itu bilang sama kayak tadi Bang Will bilang, polisi tuh nggak bisa bilang kalau itu sekte atau enggak gitu, karena kan nggak mengganggu kan. Sampai akhirnya Kapolsek tuh bilang kayak kami hanya menjaga kondusivitas dan alhamdulillahnya kondusif di malam satu suro itu. Nah, soalnya aliran itu tuh nggak bisa bilang apapun karena domainnya tuh bukan bukan domain kepolisian, bukan emang pihak kepolisian yang emang decide gitu loh itu aliran sesat atau Iya, enggak. seperti tadi sama. Nah, ternyata juga yang gua dapet dari si sekte itu kan viralnya kan di Bandung ya, sekte yang merah terus kayak lompat-lompat nari-nari itu yang gue nggak tahu di dalam ngapain ya. Ternyata sekte itu tuh nggak cuma ada di Bandung Kak, Bang. Ternyata ada juga waktu pas 26 Agustus 2012 ketemu juga di daerah Madura. Mereka itu lagi ngelakuin ritual yang sama dengan katanya yang ngebahas tentang lebaran berdarah Oh, buka cabang ya. gitu. Di screenshotannya ini tuh. Ini kan kamera amatir ya. Mm-mm. Kalau misalnya kita lihat di video tuh ini nih gelap tapi ada lampu merah, mereka tuh lompat-lompatan. Kalau gua di posisi orang yang ngerekam tuh gue juga ngerasa ini serem banget sih. Iya pasti. Boleh dijelasin Kak Bang dari penerawangan Detektif Astral ya? Dan itu di masjid lagi kan. Iya, ini aliran apa, terus kenapa mereka ternyata tiba-tiba bisa ngambil aliran itu dan berangkatnya tuh dari mana gitu? Kalau gitu kayaknya lebih ke arah bukan sudut pandang supranatural itu bro. Sudut pandang AI seharusnya ditanyain itu. Pinter ya? Yoi. Nah tapi kan gue gak tahu kalau dari sudut pandang supranatural gimana guys, lu lihat guys, atau dari hasil ini. Aku tadi sempat lihat ada demon. Wow. Tapi demonnya itu cuman baru ngelihat aja di luar dan ngelihat ke arah ke dari luar gitu. Iya. Pas lagi melakukan ritual ini, demonnya cuma ngeliatin bego amat sih manusia. Berarti sebenarnya 11-12 kayak kerajaan ubur-ubur ya? Iya, mungkin kalau kerajaan ubur-ubur tadi nggak nyampe kali ya, nggak nyampe Oh, beda, ke sana. beda. Tapi kalau ini, Beda. ini tadi yang case yang tadi gue bilang tuh udah bisa terkoneksi, tapi yang tadi Kowel bilang belum tentu dia mau ngomong gitu kan? Iya, ini udah sampai ke dilirik demons udah. Mm-mm. Oh udah. Kalau yang udah. tadi belum. Oh. Mm-mm. Wow, anjing serem banget. Berarti ada demon yang mungkin bisa jadi masuk ke dalam sekte ini. Kayaknya sih belum, Belum. tapi ngelirik. Oh. Ya baru ngelirik dari luar aja. Ini sih kalau kata gue memang aliran dari cabang lagi sih kalau kata gue ini sih. Ini kan base-nya mungkin muslim ya. Iya kan? mungkin ya. Iya Iya. sih karena kan lagi merayakan itu kan. Malam satu suro juga, Iya. ya kan? Ini Kalau- sih kalau aku Suro cium atau ya. Asyura? Suro. Oh. Di sini ada suro juga. Iya. Malam satu suro. Kalau aku cium ya ada sense yang kalau yang tadi kan yang pertama itu kan lebih haus ke pengetahuan yang mungkin gak didapat dari manapun gitu Iya. kan. Mhm. Kalau yang ini tuh fanatiknya mereka gitu. Yang kedua ini Terhadap Fanatisme. sesuatu. terhadap sesuatu. Tapi kalau misalnya gue Sorry. bisa, nah Dapat lagi. Oke. Dan memorinya pokoknya outsiders itu nggak seperti kita. sorry gimana Kak maksudnya? Gimana yang ngomongnya? Orang luar, kita Mm-mm. tuh spesial. Yang Iya, di luar tuh kita tidak. itu spesial. Yang Kita di tuh luar yang di dalam itu, ini. iya kita tuh Oh. yang di dalam ini itu spesial. Kalau yang orang luar itu kayak mereka mandangnya tuh low gitu. Oh, Oh. mereka merasa eksklusif. Alirannya mereka tuh Oh. yang mungkin paling benar ya. Oh. Karena Oke. balik lagi kalau ngomongin Jesselyn fanatisme,
ya balik lagi ini ya aliran yang mungkin ya aku balik lagi mulu gue yang ngomongnya. Agak serem nih karena ini konteksnya sensitif banget. Iya, iya. Karena ini gue lihat emang base-nya kan memang muslim kan di Iya. sini kan. Kan muslim sendiri pun Islam ya banyak Iya, lah iya. you know di Indonesia kan. Iya. Aliran-aliran yang tanda kutip. Gue Iya. aja dulu ikut rohis aja juga diwanti-wanti. Kalau Iya. udah gak bener jangan ikut lagi ya. Iya. Pernah gak lo? Iya, benar, Iya benar. kan? Heeh. Nah kayak gitu. Nah ini mungkin yang ke arah situ. Nah ini yang ke arahnya tuh melenceng gitu loh Ya, Kak Bo. paham kan? Jadi Bener kan? bukan Islam yang base-nya ya. Ya. Tapi ini aliran lagi, tapi yang arahnya tuh lebih ke melenceng. Fanatisme. Dan Hmm. mungkin kalau yang udah kita lihat dan yang sudah ada kesini-kesininya, ya ada yang mengarah ke arah terorisme dan lain-lain. Iya. Ya nggak? Iya, iya. Kayaknya lebih oke. ke arah sana. Nah tapi kita nggak tahu nih sudut pandangnya selain fanatisme dan lain-lain yang kalian lihat lebih ke arah mana juga Jess? Berpotensi juga Kak Bo. Ke arah anarkisme dan Iya, lain-lain. betul. Oh. Berpotensi. Makanya iblisnya baru ngelihat doang dari luar. Ini gue kan gue nggak dapet detail dari beritanya soal gimana caranya mereka beribadah kan bang. Kalau misalnya Syabi kan dapat tuh dia nyinden, Heeh. apalagi Sama zikir pakai dupa. zikir sama dupa kan. Nah Mm-mm. dari tim DA sendiri bisa nggak melihat ke dalam kayak mereka tuh gimana cara meritualkan sesuatu di aliran ini gitu, sampai bisa dibilang kayak gue beribadah nih caranya gimana gitu. Kalau ini kalau yang dari berita sini kan ini malam khusus ya, makanya Iya. mereka mengadakan seperti itu, Heeh. gitu. One off ya hari spesial lah bagi mereka, bukan yang setiap hari mereka kayak begini. Samar-samar gue ngelihat orang-orang yang sama yang nari-nari di dalam masjid itu. Di hari-hari lain mereka juga beribadah di dalam masjid itu dengan cara yang normal. Nah iya kan benar Anjing. kan. Sinting banget. Samar-samar gue lihat. Wow. Jadi kalau lu tanya cara beribadahnya kayaknya hybrid. Dia di malam tertentu mereka menjelma jadi penari di bawah lighting merah. Iya. Di malam pada umumnya mereka ya Sholat sholat seperti aja. biasa. Gue setuju soal itu. Apakah itu salah satu jadi alasan mereka tuh merasa mereka eksklusif gitu? Iya, sudah Hmm. pasti. Oke. Ya plus dengan ajaran-ajaran yang sebenarnya kita nggak tahu bro. Ah, Karena kan yang kita tahu yang lagi viralnya doang, yang bahas Iya. bagian mereka nari-nari aneh-aneh gitu kan. Bener. Yang pas nggak taunya kan. Iya itu dia. Padahal kalau kita masuk tuh ke dalam, lu denger lagunya. Ada lagunya bro. APT APT. Ah, itu. APT APT. Padahal ini 2023 Bu. Wah itu dia. Belum ya. ada, belum ada. ya. Mungkin lebih Oh, ke iya. Blackpink kali Oh, iya, ya. benar, Satu- benar. Full satu member. Bener, Lo udah bisa, nyentuh-nyentuh bisa, Korea lo, kan Iya. fansnya Korea serem lo. Ya nggak Tapi apa-apa. emang Kalau Bang. dari Kowil sama Kajes kira-kira bisa ngelihat atau lebih dalam menerawang kira-kira Iya. alasan mereka tuh apa sih untuk melakukan ini? Banyak banget Bi aliran-aliran di Indo Bi. Sinting ya. Belum ada. Ini dari tadi sebenarnya gue udah kerjasama sama informan tanda kutip. Oke. Untuk memahami darkness kita harus pakai force darkness juga Oke. istilahnya. Oh, iya. Gampangnya gitulah. Iya. Pasti penonton DA ngerti. Hmm. Intinya belum ada kepentingan yang lebih lanjut. Untuk sementara masih mengumpulkan massa. Sama seperti Mereka kerajaan ini masih Ubur-Ubur. lack of, aku boleh tidak yang mengatakannya. Mereka masih lack of leader, kekurangan pemimpin, Iya. dan kekurangan pemimpin yang mampu mengorganisasi. Energi orang-orang ini, energi tipe-tipe orang yang liar sayangnya. Iya Bukan liar yang bener. bisa dikontrol, Sumbu bukan bisa pendek. dikendalikan. Ya maaf, sumbu pendek. Sumbu pendek. Jadi sepertinya masih belum beralih kemana-mana. That's why, kata temanku yang Darkness Force ini, sudah ada cukup konsentrasi energi, namun belum bisa dikatakan pemuja setan, pemuja iblis. Tapi ini sudah menarik perhatian para kubu kiri. Tapi kita Gitu. udah bisa bilang kalau aliran ini sesat ya, Bang ya. Assuming mereka mencampurkan agama, terus ngerekrut orang sebanyak-banyaknya dan keluar dari jalur agama ya secara Iya. agama itu sesat secara agama. Mm-mm. Dan ini kayaknya lebih banyak deh pengikutnya daripada yang Ubur-ubur. jellyfish tadi itu. Oh. Dan Tapi- aku ngerasa lebih bahaya juga. Ini lebih Nah itu bahaya. dia baru gue mau nanya. Bahayaan Hmm. mana? Yang pertama apa yang kedua? Yang Oh, kedua. kedua. Nah, Yang benar. kedua. Karena balik lagi bro. APT. Bukan. Oh, keren ada APT-nya. Enggak, karena yang kayak gini-gini kan gampang banget untuk di brand. Wow. Oh, keren brainstorm. Brainstorm meeting ayo. Jadi Iya. kita kapan ya? Jadwal. Gimana hooknya nih nanti enaknya bagusnya kayak gimana? Gitu kan nggak gitu bro. Wah, kita udah ngambil 2 sekte Nah, sorry, yang kita dapat ya. gue masih ada Apa pertanyaan. ya? Boleh, Sikat, boleh. sikat, Gas. sikat. Kalau tadi menurut Kowil dan Kajes kayaknya baru dilirik doang dari luar sama Mm-mm. demon ini. Kenapa kira-kira kenapa Menunggu. mereka tidak? Menunggu dulu.
Oh, si demonnya ini masih Mm-mm. menunggu. Masih menunggu. Sampai seberapa parah dan kapan timingnya yang pas untuk gue susupin. Kayak gitu. Oh, oke. Sebenarnya ada rahasianya. Cuma boleh nggak Keris? Aku serem. Karena ini pedang mata ganda. Kalau sensitif tolong dikat. Apa itu Gimana maksudnya? Keris? Tidak Willy, kata Keris. Aku gak tahu isinya apa sih tapi. Sensitif ya. Enggak, bukan sensitif. Kalau gue ngomong ini, this is the secret sebenarnya. The Secret and the... The secret atas jawaban pertanyaan bro Syahabi Syabi. tadi. Iya. Oh. Apa tadi pertanyaannya? Pertanyaannya adalah kenapa kok masih baru dilirik Nah doang? ya itu. Ini jawabannya ada cuma sensitif dan kayaknya gue gak berani. Tapi untuk internal aja. Jadi kata si Dark Force ini pada dasarnya human mau accessing ke higher realm tuh dimensi yang lebih tinggi. Prinsipnya sama semua. Mereka harus menurunkan gelombang otaknya dari beta, alpha, terus theta gitu. Kamu sebutkan yang ini saja Willy. Jangan yang tadi, kata Keris. Ketika orang sudah mau menurunkan gelombang ke alpha, kata teman Dark Force ini, musuh utama yang harus dilaluin dulu itu bukannya terhubung atau tidak, namun reptilian insting kalian sebagai human, nafsu indrawi kalian, nafsu sensual kalian, memori, emosi itu keluar semua ketika kalian mendekati gelombang alpha. Itulah kesusahan para petapa dan spiritualis untuk menjebol gelombang itu. Oh. Setelah kalian bisa menjebol gelombang itu, kalian menjadi konsentrasi yang lebih tinggi lagi. Disitulah kalian lebih gampang terkoneksi dengan higher realm, baik ke kubu kiri ataupun kubu kanan. Sekarang gini bro, kalau lu tahu, kalau yang ke arah kanan, contohnya zikir. Zikir kan kadang la ilaha illallah. Lu ada goyangan. Terus mungkin kalau di negara mana tarian yang sambil muter pakai api dan lain-lain. Yeah. Dia kan atau enggak di Korea deh, shaman. Mereka nari yang gitu-gitu tau kan. Mereka kan masuk ke gelombang itu bro, untuk sampai menembus yang dia pengen, antar kiri atau kanan. Gitu. Itu pun kata temen gue, mereka harus mengatasi chaosness pikirannya juga. Iya, nggak gampang. Itu Nggak seperti cuma sebuah ngedance doang. tabir Ya. yang harus dijebol gitu loh. Nah, kan istri gue bisa nyampe situ ya karena dia yoga, meditasi dan segala. Nah, itu dia. Semoga dia nggak ketemu sama Aisyah ya. Benar-benar. Gini loh. Kita udah ngebahas tentang dua hal tentang sekte yang ada di Indo kan bang. Nah, gue udah dapat tentang sekte yang ada di Bandung. Syabi dapat berita tentang sekte ubur-ubur. Ternyata gue sama Syabi tuh denger dari tim kreatifnya Noise kalau ternyata temennya Kajes itu pernah masuk ke aliran sesat juga. Iya. Nah, aliran sesat yang temennya Kajes masuk itu 11-12 sama yang tadi gue sama Syabi bawa atau Lebih 11-40? Oh berarti 11-40 ya? 11.40, lebih parah. Kok kenapa 11.40 ya? Gue baru Kalau dengar istilah ini. 11-12 tipis banget Mirip. Bang. Oh, kalau 11.40 jauh. Gue juga jauh. baru sadar. Kenapa gak 11.15, 11.20 gitu? Ketipisan. Kenapa nggak 11.500.000 gitu ya? Gue sih 7 sama 11 sih. Enak tuh Ini di mau situ. bahas 11-18 apa Iya. ini nih? Langsung aja dah gimana? Gue pencet juga lo pakai kata. Ya. Gimana Kajes? Ceritain Jess. Mau yang mana? Mau yang mana? Yang Oh, ada banyak, Kak. Yang kemarin. Bukan, jangan. Enggak, mau sedikit enggak? Enggak. Enggak, pokoknya Enggak, teman-teman dulu, Serius? teman yang Iya. masuk sekte itu Iyalah. dulu. Iya, yang sekarang udah Dua-duanya keluar. sekte. Yang single, yang demonik. Oh yang demonik. Mhm. Yang demonik enggak separah yang sekarang. Enggak. Tetap enggak boleh. Jangan. Ya, sayang banget. Jangan. Ya udah. Udah bawa yang ngomong nggak pakai senyum lagi. Iya, Jangan. tumben Ya udahlah. masalahnya ya. Ya Ini udah. berarti yang serius berarti yang dia. kulitnya aja. Ada satu sekte temennya Kajes yang ada satu temennya Kajes sama sekte tapi yang 11-15 lah. Bukan yang 11-40. Oh ya udah. Kalau yang 11-15 udah keluar orangnya. Hah? Udah keluar dari sekte. Oh, udah keluar dari oke. sekte. Udah keluar. Waktu itu jadi dia tuh dibully. Oke. Ini cowok cewek, Cowok. Jess? Oke. Cowok. Dia dibully. Kita boleh terus- sebut namanya nggak? Maksudnya kita samarkan namanya. Boleh Siapa? kalau samarin. Kita samarin namanya jadi Jeffrey. Zulkarnain. Oke, Zulkarnain. Jangan men, itu nama bagus Ben. Oh iya, iya. Mendingan nama yang Budi. Bile. Bile. Mukhtar. Ya gue tahu itu. Bentar.
Bambang aja Bambang. Ya, boleh. Bambang Boleh deh, paling Bambang sering. deh. Maafkan kerandomanku. Ya. Oke, lanjut. Jadi si Bambang ini, Kok Bambang? iya Jadinya kita Bambang. mau Ini ya, beneran kita mau- nggak Nama Oke, samaran. oke. Gue lebih suka Zulkarnain jujur. Boleh gak? Yaudah Yaudah, kita yaudah. ikut. Boleh ya, Ikut Zul Zulkarnain. aja Zul. Atau- Zul. Zulfikar boleh. Zulfikar, Iya, boleh. Zulfikar. Yuk yuk. Mm-mm. Jadi si Pikar gimana nih? Jadi oke. Jadi Zulfikar ini dia tuh dulunya dibully. Oke. Terus secara materi juga kurang. Oke. Jadi udah dia yang dibully, dia tuh dulu sampai babak belur lah gitu. Hampir setiap dia tuh pulang sekolah. Padahal dia selalu juara 1 Wow. selama Aduh, di kasihan sekolahnya. banget. Mm-mm. Nah, tapi di situ orang tuanya juga nggak yang apa ya, membela dia gitu. Even guru-guru juga nggak membela dia karena dia dari keluarga kurang mampu. Wow. Mm-mm. Tapi Nah. even keluarganya tuh itu sedih banget sih. Maksudnya even keluarganya Iya, keluarganya nggak. Karena membela. teman-teman dia yang lain orang kaya. Oh, jadi jadi keluarganya- minder juga gitu. Betul, minder juga. Aduh, Jadi- kasihan banget. Terus. Jadi ya udahlah, biar kamu sekolah sampai selesai, abis itu udah gitu. Bisa lupakanlah semua Lupakanlah itu gitu. semuanya. Tapi ya gitu, dia jadi kayak modelannya tuh kayak anak-anak punk gitulah. Ya, maksudnya trauma itu Iya, jadi iya, menumpuk Iya, trauma gitu itu kan. menumpuk Yang, kan. yang Terus- rambutnya warna kuning, terus agak Iya. kumis, Mm-mm, kacamatanya agak-agak mm-mm. merah gitu Terus kan. dia tuh benar. ini suka tindiknya tuh gede-gede gitu loh. Tindik di Ah, kuping. gitu, iya. Rambutnya blond kayak aku denger ya deh. Gua deh. Itu sebelah dong. Kacamata merah kan. Gua Zulfikar, gua si Zulfikar itu anjing. terus. Oke. Lanjut. Mm-mm. Nyimbu cepet banget ya dapetnya ya. Lanjut. Oke, lanjut ya. Nah, si Zulfikar itu sebenarnya dia ada temen gitu. Cuman temennya ini tuh sampai udah kewalahan banget tuh. Sampai udah kewalahan banget. Pokoknya siapapun tuh berusaha sabar kan, karena dia depresi juga. Iya, iya. Berusaha sabar sama dia, tapi satu pun tuh nggak ada yang bertahan lama. Alhasil dia dirangkul sama seseorang. Yang kuat sama dia. Iya, Tapi tujuannya tapi buruk. tujuannya, Oke. nah ternyata dia dibawa ke sekte satanik. Anjing. Aduh, shit. Tuh bisa dijelasin nggak Kak Jess? Kayak sekte satanik yang dimasukin sama Zulfikar tuh kayak gimana? Seperti biasa ya, kalau yang mungkin teman-teman tahu, jadi tuh dia ada Bible-nya, Satanic Bible, dia bahkan pernah pamerin di Facebook, tapi sekarang udah dihapus. Terus dia pamerin juga tuh kalung-kalungannya ya, gambar kayak Baphomet, terus Iya. salib terbalik kayak gitu, kayak bangga banget lah gitu dia. Terus dia bilang dia sebenarnya masuk sana belum sampai parah, tapi makin hari sebenarnya di sana itu katanya nggak ada yang terlalu signifikan banget gitu bedanya sama perkumpulan biasa. Ya. Ini kalau menurut dia ya, lagu-lagunya ya kayak lagu-lagu rock gitu katanya pas pemujaan. Terus bentar, ini aku ingat-ingat lagi. Oke, kalau yang perjanjian blood itu, ini boleh ngomong darah nggak? Boleh. Boleh ya. Kalau yang perjanjian darah itu udah harus sampai bener-bener masuk ke dalam. Nah, Oke. ada tiba saatnya, kan dia kan trial tuh, ya kan? Dia trial sampai beberapa lama dia datang terus. Oh, sama dia juga dikasih narkoboy Oh, di situ. sinting. Dan dikasih uang. Jadi dia nggak perlu kerja. Damn. Dikasih uang di situ. Jadi orang-orang yang ada di klub satanik yang dia join itu semuanya chip in gitu. Jadi orang-orang kayanya pada Mendanai. iya mendanai. Oh, ada investornya. Ada investornya. Anjing. Kayaknya ini lebih berbahaya sih ketimbang yang pertama atau kedua. Soalnya ada duitnya ya. Mm-mm. Terus si sekte ini kenapa membuat sekte itu Kak? Kayak maksudnya alasannya buat apa gitu? Dia Apalagi sih mereka sebenarnya- orang-orang kaya dong, berarti bisa nge-supply duit. Dia sih sebenarnya kalau dari yang teman-teman aku Iya. bilang ya, sebenarnya sih bukan masalah kenapanya gitu, karena dia tuh orang kaya gitu, tapi di sini tuh kita semua bisa melepaskan gitu hasrat gitu. Kita udah pada capek di dunia Nyata. nyata, tapi ketika kita tuh masuk ke dalam dunia ini tuh kayak semuanya saling menghargai katanya gitu. Terus pokoknya kayak brotherhood, Iya, terus Yang dijual positifnya dulu lah. iya, Ya, yang dijual awal-awal. positifnya Heeh. kayak gitu. Tapi ketika dia tuh udah harus masuk ke dalam yang lebih selangkah lagi, dia akhirnya nggak berani di situ. Apa mungkin Dia mundur. karena si sekte ini kan ngasih substance itu ya Kak, ngasih narkoba kan? Ya mungkin Mm-mm. karena mereka udah alam bawah sadar kena narkoba jadi merasa dirangkul segala macam gitu kali ya? Ya bisa jadi Mungkin juga ya. kecanduan juga sih.
atau apa kan, karena ada adiktifnya dan lain-lain ya kan masih awal-awal lu Iya. langsung dikasih kenikmatan dunia dulu. Betul, dikasih kenikmatan Ketika dunia. lu udah lama di sana ya step by step. Dan gue yakin berasa dirangkulnya cuma pas hari itu ketemu 3 kali seminggu ya. Iya. Coba 24 jam sama mereka berantem juga gue yakin. Iya. Ini tahu nggak Kak, durasi atau jangka waktunya tuh berapa lama nih dari dia masuk sampai dia keluar lagi? Kayaknya hitungan bulanan ada loh dia tuh. Kayaknya ya. bulanan. Tapi waktu pastinya tuh aku nggak ini. Di tahun Nggak berapa tuh? tahu dia. Udah lama sih. Tahun 2015-an kayaknya bahkan ya. 2015. Oh, Iya, 9 kayaknya tahun deh. lalu. Heeh. Wow. Kalau nggak salah ya. Kak Jess tahu nggak nama sektenya apa? Sekte Satanik. Oh itu sekte satanik namanya. Nggak tahu namanya apa. Tapi Oh. pokoknya dia punya pengajarnya itu kiblatnya ke Anton Sander Levy. Oh. Nggak tahu apa tuh gitu? Bos, ucapannya. bad boy. Gue taunya Levi itu tuh yang Iya, saya juga taunya itu. Sasageo. Itu Coba search Levi aja. Hecho namanya. Oh, Levi iya. Hecho. Levi Kapten Hecho, Levi. betul. Coba search aja, ada kok. Namanya siapa? Itu bukan Attack on Anton. Titan kan? Itu Attack on Titan. Oh, Levi. Iya, betul. Anton, Anton SZ, SZ. Z, Ander, tulisannya Sander Levy. Oh, Lavey, Ander. tulisannya Lavey. Lave. Ada kok. Lavei. Lavey. Oh. Itu siapa kiblatnya? Kiblat yang Kiblatnya. dihormati. Iya, kiblatnya. Itu Oh, orang. dia founder. Oh, Dia Founder apa, founder, founder dari sekte ini. ini nggak apa-apa nih kamu sebut nama nih. Nggak boleh ya? Nggak apa-apa juga sih. Kayaknya nggak apa-apa sih. Kan Tapi orang luar. tapi ini cabangnya, Oh, nah dia buka cabang di Indonesia. Oh berarti gitu sekte ini tuh udah ceritanya. sekte internasional Kak. Internasional Iya. dari Amerika sana. Jadi dia ini adalah seorang penulis, musisi, dan okultis Amerika Serikat. Ia dikenal Oh iya, sebagai pendiri Gereja Setan, Church of Betul. Satan pada tahun 1966. Dan pengarang kitab Bible Satanik. Betul. Damn. Jadi Tapi ya. bukan berarti dianya di Jakarta waktu itu Bukan, dihormatin kan? bukan. Oh, oke, Iya, paham, Tapi paham. kiblatnya pokoknya pemimpin yang ada di pemimpin besar lah. pemimpin yang ada di Indonesia ini kiblatnya ke sana. Pausnya. Ya kayak pausnya lah Mm-mm. gitu. Anjing. Kak itu kan satu cerita temen kakak yang masuk sekte yang bisa diceritain ya. Mm-mm. Nah tadi kan ini harusnya nggak dikat ya. Tadi kan mau ceritain yang satu orang itu tapi nggak boleh. Alasannya boleh tahu nggak kenapa nggak boleh ceritain? Satu orang yang nggak boleh. Karena masih masuk sekte orangnya sampai sekarang. Berarti kalau untuk temennya Kak Jess tadi, hitungannya si sekte satanik ini, kalau misalkan dari 2 kasus sebelumnya kan belum dilirik ya sama Demonik. Ini berarti udah kalau dari penerawangan. Temen aku tuh dari awal aku ngelihat dia tuh di Facebook gitu ya, sampai auranya energinya tuh hitam semua. Anjing. Itu adalah tanda bahwa dia tuh udah Corrupted. diiyain. Dia corrupt. Oh. Corrupted di esin kalau misalkan secara detail tuh gimana? Apakah dia udah beneran dipeluk sama si Demonik ini atau gimana? Jadi secara energi tuh dia bertahun-tahun mungkin karena sudah merasa kepahitan ya. Dia sampai bener-bener hitam gitu. Hah? Auranya tuh hitam. Oh hitam. Kerasa. Jadi even orang normal pun yang ngelihat juga pasti ngerasanya hitam. Kok deket-deket dia nggak enak. Bad vibes gitu ya. Deket-deket dia nggak enak, bad Vibes-nya nggak vibes. enak. Menurut kamu high probability udah ke akses narkoba juga nggak? Iya, kan dia dikasih narkoboy kan. Oh iya, Iya, itu iya. yang buat semuanya jadi berubah. Makin chaos Pasti ya warna Bang, ya. bibir berubah, warna pupil kepengaruh kan pasti. Tapi Dia dari jauh, situ, dia jauh. tapi dari situ dia udah terlepas belum dari Demonik ya? Kalau kamu lihat. Per terakhir aku ngelihat foto dia sih, ini soalnya dia jauh ya. Iya. Jadi aku nggak Gak follow-followan Iya, banget ya. nggak follow-followan banget. Dia sempat ada di Jakarta tapi sekarang udah di luar kota. Dia belum bebas dari aura itu. Tapi dia udah keluar dari sekte itu. Dia udah keluar. Nah. Udah fix kalau itu. Tapi sih. masih nempel berarti. Masih nempel. Apa landasan? sama ini. Apa Kak? Sama dia tuh ngerasa kayak diteror gitu loh rasanya. Diteror. Diteror. Karena dia keluar dari sekte itu ya. Oh. Jadi kalau misalnya, ini dia pernah bilang gini, kalau misalnya orang yang kalian kenal lah siapa gitu, terus kayak koar-koar, saya tuh dari satanik gitu, kayak itu susah terjadi gitu, soalnya mereka benar-benar underground. Satu hal yang gue penasaran lagi Kak, dari teman Kak Jess yang masuk sekte ini ya. Tadi kan dia kenapa bisa masuk sekte, karena dia tuh dibully segala macam sampai akhirnya ada satu orang yang ngerangkul dia. Nah harusnya kan dia sampai detik ini masih ngerasa nyaman kalau dia masuk sekte itu dong. Nah apa alasan dia tiba-tiba dia bisa keluar dari sekte itu? Gue ngerasa gak bener Jess, itu doang sih yang dia bilang. Wah akhirnya dia sadar. Dia sadar, gue ngerasa gak bener Jess. Ketika gue tuh
harus banget gitu sampai ke dalam. Gue ngerasa gue nggak sanggup aja, nggak tahu kenapa kayak hati gue tuh nggak enak aja. Gue ngomongnya gitu. Oh, masih diselamatkan Tuhan kali ya? Ada Intuisinya yang ngomong ya berarti. Intuisinya. Ada Katanya party- hatinya nggak enak. ada party seksnya juga gak sih Jess? Dia nyeritain. Kalau ada lu mau masuk? Nah itu dia. Udah pasti. Kita udah tahu Bo apa yang ada di pikiran lu. Kok bad guy-nya jadi gua? Dari ada narkoba udah menarik. Sampai ada party seks, aku join gitu ya. Boleh juga sih. Per bulan dapat berapa dulu? Apalagi BU ya dikasih duit ya. Kalau UMR guys gak? 2 kali deh. 2 kali UMR boleh dah guys. Pokoknya kalau di sana tuh dia bilang selalu dikasih kebutuhan yang dibutuhkan oleh orang-orang tersebut. Oh, sama dia juga bilang dia bisa tahu gitu katanya background kita tuh apa gimana kayak gitu. Oh, Pokoknya jadi dia udah dipelajari dulu tuh. Jadi dari sebelum dia dari masuk, sebelum ditarik, udah dipelajari I see. dulu. Yalah kalau nggak kayak gitu dia nggak tahu tuh orang lagi mentalnya cocok banget untuk ditarik bro, gitu kan. Jadi mereka nggak sembarangan mungkin. Tapi serem banget ya kalau dia ternyata udah nge-scanning sebelum masukin orang ya. Iya, udah scanning Anjing. sebelum masukin orang. Scanning dari dunia nyata realnya dan juga Iya. mungkin supernatural ya. Dan kata dia nggak kelihatan yang ngajak itu, bener-bener kayak orang biasa, Oh kelihatan kayak ya orang biasa aja. kayak gitu. orang biasa Kayak banget. kameramen noise aja gitu ibarat kata ya. Kayak awalnya tuh dari temen gitu kan, orang kenal. Jadi Bisa yang ngajak sih. tuh bukan kayak tiba-tiba strangers nih, ayo salaman gitu, terus cincinnya berdarah, enggak begitu. Oh udah kenal. Iya, udah kenal dulu. Jadi kayak sempet ngobrol beberapa Iya. lama, abis itu baru ditarik masuk. Oh, Mungkin- anjing gue sering kayak gitu bro. Ujungnya ngeluarin tab ya kan. Itu dia. Jadi kalau Mbak ikut asuransi kita nih. jadi Wah, dapetnya aku belum relate sampai- tuh kalau Belum itu sampai tuh. situ Bo. Dia tuh biasanya nge-reply story terus bilang, sumpah asuransi itu penting. Dia bilang gitu. Bridging dulu. Iya. Gitu. Tapi memang berarti hitungannya yang ngajak tuh kayak circle 2 gitu ya. Maksudnya bukan yang Iya. teman deket gitu kan. Kalau dia Mungkin sih katanya nggak sampai yang deket-deket kadang-kadang banget lah, yang kadang-kadang. Mungkin Tapi dia kadang-kadang tahu kerjaan- orangnya. Iya, maksudnya Iya, emang acquaintance gitu kan. Betul. Jadi saling kenal cuman gak deket, ya kadang-kadang kerja bareng gitu kan. Kalau dari temennya Kak Jess tadi, dia kan ngerasa kayaknya ini hal yang salah gitu. Nah itu kalau di pikiran gue ya, itu kayaknya bener-bener out of 100 aja gitu. Pikiran itu muncul. Nah kalau menurut lu gimana? Apakah memang ya masing-masing takdirnya, oh kayaknya takdirnya nih orang gak masuk ke sekte itu lebih dalam, atau butuh ada sesuatu yang memantik dirinya sendiri sampai dia tuh ngerasa kayaknya gue emang gak bener ya di sini. Apa gimana? Kalau dari yang aku rasa ya, karena dia orangnya tuh juga mencelok-mencelok dan agak sulit long last gitu sama temen. Iya. Jadi kayaknya ada masalah juga sih mungkin dengan temennya itu, bisa jadi. Ya mungkin Selain hitungannya itu ya. jadinya masalah sama temen jadi berbuah baik gitu ya. Iya juga ya. Ya kan maksudnya mungkin ada masalah di dalam Bisa situ jadi. kan. Ada masalah Di di dalam dalam situ. sektenya. Tapi dia nggak jelasin lebih lanjut sih. Dia cuma bilang kayak enggak lah, udah gue buang tuh semuanya. Gitu. Pertanyaannya Jess, yang ngajak dia masih satanik gak? Nah itu nggak tahu. Ah, Itu. kalau Nanti ada mungkin cari kalau- nomornya kita wawancara. Lumayan buat konten ya bang. Lumayan. Oke, pertanyaan sulit bang, sih. mungkin untuk merangkum sekte-sekte yang udah kita dapetin ini ya. Jadi kan berbagai macam sekte di Indo tuh kita cuma highlight 3. Padahal mungkin ada ratusan. Nah, menurut teman-teman DA, gimana caranya biar kita nih sebagai orang-orang yang quote unquote waras ya, biar nggak masuk ke aliran kayak gitu tuh apa yang harus kita lakuin gitu? Giliran lu nih. Pencegahannya. Waduh. Yang lu ngomong di Gen FM juga gak apa-apa. Anjir. Jadi sebenarnya sih balik lagi ya, kalau kita melihat pola, kita ngeliat polanya aja dulu. Iya. Sebenarnya kalau kita ngomongin organisasi ataupun komunitas atau sejenis itu banyak di Indonesia ya nggak sih? Iya. Tapi kalau kita melihat pola, termasuk yang pernah kita kontenin yang di Amerika, gue lupa apa tuh Johnstones ya, ingat nggak? Jonestown, iya. Ya Johnstown. Ah. Mereka tuh polanya hampir sama rata-rata, ya kan? Biasanya yang pertama itu, Atau ini, Aum Shinrikyo. ya Dan Om Lia Shinrikyo, Lia Eden, Wah, itu masih ingat nggak? sekte Iya, di iya, band. Nah, Iya. ya biasanya ya mungkin konsepnya adalah waham dulu kali ya, memberikan sebuah waham-waham. Waham Ya. tuh apa? Waham itu adalah temannya Wahabut. Ya bener gak nih? Enggak, bukan. Enggak. Gak tahu. Waham itu apa ya? Gue Kayak taunya Wanabut bukan Wahabut. bahasa Indonesianya apa ya? Ya, Doktrin. delusi. Oh, delusi. Oke. Bahwa mungkin sudah mengaku dia adalah sebagai siapakah yang pertama? Mhm. Titisan Ratu Kidul. Iya, iya, iya. Itu pola yang Dan satu Jelas. ada yang ditakutkan. Kalau Shinrikyo ya namanya ya. jualan kiamat. Jualan kiamat. Terus yang di Amerika Sama tuh si Lia Eden Johnstone. agak-agak Nah, sih. Lia Eden juga jualan kiamat Mm-mm. gitu kan. Semua ada yang ditakut-takutkan. Jadi ada faktor fear-nya dulu. Makanya lu join kita.
kita adalah keselamatan atau apa Oh. gitu dan lain-lain. Awalnya memang terlihatnya baik, komunitas yang baik atau apa, tapi kita lihat yang di Shinrikyo ini ya kan, ujung-ujungnya malah mengarah ke arah destruktif kan. Kriminal bahkan Kriminal udah malah gitu. gitu. Nah kalau Johnstone lebih parah lagi gitu kan. Penghabisan itu. Lia Eden ngumpul di Monas, habis itu ditangkap polisi. Kayak gitu. Jadi kita sebagai masyarakat awam mungkin harus lebih aware aja sih dalam memasuki sebuah komunitas-komunitas. Termasuk mungkin sebenarnya kayak komunitas yang lebih ke arah misalkan mungkin lebih berbau sains, tapi kita lihat dulu nih belakang-belakangnya apa. Ya. Apakah ada yang terselubung ataukah komunitas yang lebih ke arah keagamaan atau apa, tapi kita lihat dulu belakangnya kayak gimana. Intinya kita sebagai masyarakat normal itu harus lebih aware, ya kan, harus punya pondasi, ya kan, karena kalau udah ngomongin sekte atau aliran nggak jauh dari iman, ya nggak sih. Iya. Mereka yang istilahnya apa ya, pasti akan mungkin ada pertanyaan bolong di hati lo, Iya. gitu kan, terbesar. Selama ini gue ngerasa kayak gini, tiba-tiba dijawab oleh kelompok ini, gitu kan. Lo menemukan sebuah jawaban di sana, ya lo join atau apa. Tapi balik lagi kita harus aware, kapan kita harus bisa sadar untuk balik lagi mungkin kayak ya kalau yang kayak ketiga sih udah jelas sih ya Iya. sebenarnya ya, Mm-mm. gitu kan. Tapi yang berbalut kebaikan itu banyak banget. Intinya kita harus lebih aware. Intinya itu bahaya sih. Gitu. Gak ada orang yang mau join sekte berbalut kejahatan. Gak ada. Oh iya, Iya. untuk awalannya Iya. gitu ya. Ada Iya. tadi yang ketiga, tapi kan kenikmatan di situ dibalutnya. Itu bukan kejahatan, lebih ke kenikmatan dan kebaruan. Kebaruan. Karena dia kan gak dapet nikmat itu bang, dibully Kok segala ketiga macam. sih, kedua? Yang ketiga, cerita ketiga. Tapi aku Cerita belum, ketiga belum maksudnya selesai cerita sih, yang ketiga boleh lanjut. Boleh, Boleh, dong, boleh, boleh, Kak. boleh, boleh. Boleh Kak. Jadi sampai sekarang itu dia ngerasa semenjak masuk sekte itu ya, kehidupannya itu nggak bisa mulus lagi gitu loh. Wow. Kayak selalu ada aja kerikilnya. Nah, faktor itu faktor apa, Jess? Faktor karena memang diganggu secara nyata oleh manusia-manusia si organisasi itu, atau memang karena dampak energi negatif dari sekte tersebut? Kalau dari yang aku lihat kan memang dari awalnya sendiri dia ini orangnya udah agak-agak problematik juga Ya. gitu ya. Terus kerasanya tuh energi hitam itu tuh kayak ngikutin dia terus gitu loh, Kabo. Energi hitam itu apa? Entitas. Tapi halus banget gitu. Itu apa tuh kalau demon? Demon, Oh. demon, tapi halus banget. Dan itu mempengaruhi pikirannya banget lah pokoknya. Secara nggak langsung dia sudah menyadari bahwa demon itu adalah pemikirannya dia sendiri. Betul, dia nganggapnya itu adalah pemikirannya di dia sendiri. Oh dia nggak sadar. Mm-mm. Kalau Ya, itu chaos dari tuh ya. luar gitu. Mm-mm. Kontrol tubuhnya, kontrol pikirannya tandanya udah dimasukin. Dadol. Betul, Dadol. kontrol tubuhnya yang udah dol. Tubuh dan pemikiran. dong. Mm-mm. Jadi Pemikirannya. kalaupun kegiatan dari luar tuh dari orang-orang pun nggak tahu dia sebelumnya kayak gimana, Mm-mm. dari dia sendiri pun yang udah quote-unquote nahan gitu. Nahan dalam artian nahan rezekinya lah, kehidupannya yang mulus itulah jadi ketahan Jadi sendiri. pesimistik, Oh, jadi pesimistik. aduh Ya. kasihan banget lagi. Asli. Ya balik lagi law of attraction ya kan. Ketika dia udah ngeluarin negatif terus, yang datang negatif Negatif terus. Mm-mm. Gitu. Itu kalau Wow. menurut lu gimana Kak cara untuk bukan menyembuhkan deh, terlepas dari hal itu? Menurut lu gimana? Kalau untuk dia ya, harus ngerubah pola pikir sih sebenarnya. diri sendiri dong jawabannya. Iya, Jess, kalau diri kayak gitu. sendiri. Dari diri Ngerubah sendiri. pola pikir untuk susah. jadi lebih positif, dan Ya. itu susah bener. Susah. Apalagi dia katanya nggak di inilah sama keluarganya juga. Iya ya, itu dia yang Nggak di-support. bikin gue penasaran banget karena secara lebih spesifik lagi pertanyaannya adalah gimana cara kita memantik pola pikir itu biar berubah kan? Itu tuh yang susah tuh. Maksudnya gue penasaran di situ. Ada nggak hal yang bisa dilakukan? Gitu sih. Kalau misalkan ya memang harus kita menunggu Tuhan yang menyelamatkan kita gitu ya mungkin emang harus gitu kali. Mungkin jawabannya Gimana? paling gampang seperti itu sih bro. Kenapa? Karena kita nggak tahu ya. Karena ketika dia keluar dari sekte tersebut, itu kan sebenarnya udah bantuan Tuhan. Bener gak sih? Iya, yang dia ngerasa nggak enak itu. Yang dimana dari situ balik lagi, ujian lagi buat dia. Lu bisa nggak nih? Lu udah keluar nih dari yang rumah istilahnya atau tempat bangsat itu kan. Habis itu dia keluar. Sekarang jawabannya adalah diri sendiri lu. Ketika diri sendiri lu udah nggak bisa untuk memutuskan diri lu mau kemana atau berubah untuk lebih baik lagi, ya nggak mungkin kan lu hidup lu selama ini disuapin terus sama Iya. Tuhan, ya nggak? Jadi ya itu ujian buat dia sebenarnya. Udah dibantu, kitanya aja mungkin nggak sadar, ataupun kita as manusia, as human, kita sebenarnya udah sering dibantu sama Tuhan, tapi kitanya aja nggak sadar. Iya benar. Gitu. Sepakat. Terima kasih banyak teman-teman yang udah menonton obrolan kita mungkin sejam lebih ya Bi. Iya.
Gue sama Syabi udah ngulik-ngulik seputar sekte. Kita udah ngebahas tentang sekte ubur-ubur, sekte yang ada di Bandung, dan sekte temennya Kajes yang alhamdulillahnya udah keluar ya kayak. Iya, untungnya udah keluar sih. Capek ya. Betul, ntar lagi jadi tim kreatif dia yang baru ya. Masih dibersihin dulu. Terima kasih banyak untuk Detektif Astral udah Thank membolehkan you. kita Thank bertamu you. ke sini. Boleh di komen-komen di bawah kira-kira kita ngobrolin apa sama DA mungkin ya, akan lebih Next banyak time. lagi, siapa tahu kan. Kita harus collab ke yang ke 1000 kali sih ya. Ya. Boleh, silakan. Boleh. Terima kasih See you banyak. guys. Bye bye.